Di balik daun yang tampak sehat, tersembunyi sebuah ancaman mematikan. Ia tak menggigit, tak bersuara, tapi dampaknya menghancurkan. Inilah bercak bakteri, penyakit tanaman yang menjadi mimpi buruk petani di seluruh dunia. Dari ladang tomat, cabai, hingga sayuran hortikultura lainnya, serangan halus ini menimbulkan kerugian besar, menurunkan hasil panen, dan menggoyahkan ketahanan pangan. Mari kita telusuri bagaimana penyakit ini bekerja, menyebar, dan bagaimana kita bisa melawannya. Serangan bercak bakteri dimulai dari hal-hal kecil yang sering terabaikan. Tetesan air hujan, luka daun akibat serangga, atau alat pertanian yang tidak steril bisa menjadi pintu masuk bakteri seperti Xanthomonas campestris atau Pseudomonas syringae. Gejalanya, bercak kecil berair pada daun muda, warna coklat kehitaman dengan pinggiran kekuningan, daun menggulung dan akhirnya gugur sebelum waktunya. Di ladang tomat, bercak ini muncul di musim hujan atau saat kelembapan tinggi. Ini adalah fase awal serangan yang bila tidak ditangani akan menjadi wabah besar. Bakteri penyebab bercak bakteri menyebar sangat cepat melalui air, angin, serangga, dan sentuhan manusia. Dalam cuaca lembab, mereka berkembang biak dengan cepat di permukaan daun dan menembus jaringan tanaman. Mereka melepaskan enzim penghancur yang membuat sel tanaman mati. Hasilnya, daun mati dan rontok, buah menjadi cacat, busuk, dan tak layak jual. Tanaman melemah dan pertumbuhannya terganggu. Produktivitas bisa turun hingga 70%. Dan jika petani tak menyadari penyebarannya sejak dini, 1 hektar lahan bisa gagal panen dalam hitungan minggu. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan belasan hektar tanaman tomat di Temanggung, Jawa Barat mati. Akibat kerusakan ini petani merugi karena gagal panen. Di banyak daerah di Indonesia, bercak bakteri menyebabkan kerugian besar bagi petani hortikultura. Buah yang rusak tidak diterima pasar, harga jatuh, dan petani tak bisa balik modal. Beberapa dampak nyata yang terjadi di lapangan, petani mengurangi luas tanam karena trauma gagal panen. Harga tomat dan cabai melonjak saat pasokan turun. Petani beralih ke tanaman lain meski kurang menguntungkan. Bercak bakteri bukan hanya penyakit daun, ia adalah ancaman ekonomi, ancaman sosial, ancaman kehidupan. Tomat ini kenapa ini, Pak? Pak, ini mengering dan membusuk, Mas, karena faktor cuaca yang terlalu ekstrim. Jadi hujannya terlalu banyak, terus tanaman tomat ini tidak kuat. Padahal sudah tak kasih pestisida tapi tetap nggak kuat dan akhirnya membusuk. Menghadapi serangan bercak bakteri yang begitu merusak, para petani kini dituntut untuk tidak hanya mengobati, tetapi mencegah sejak dini. Strategi pengendalian bercak bakteri tidak cukup hanya dengan menyemprot bahan kimia. Harus ada pendekatan pengendalian terpadu yang menyeluruh
dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah menggunakan benih yang sehat dan bebas patogen. Benih yang terinfeksi menjadi sumber utama penyebaran awal penyakit di lahan. Langkah kedua, menjaga kebersihan alat pertanian. Gunting, pisau, hingga sarung tangan harus disterilkan agar tidak memindahkan bakteri dari satu tanaman ke lainnya. Langkah ketiga, memperhatikan sistem irigasi dan sanitasi lahan. Hindari penyiraman dari apas, overhead, karena air yang memercik dapat menyebarkan bakteri dari daun ke daun. Langkah keempat, menerapkan rotasi tanaman. Hindari menanam tomat atau cabai di lahan yang sebelumnya juga ditanami jenis yang sama. Gantilah dengan tanaman non-inang, seperti jagung atau kacang-kacangan. Langkah kelima, memanfaatkan pengendalian hayati, seperti mikroorganisme antagonis. Beberapa mikroba yang efektif melawan bakteri patogen antara lain Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, dan Streptomyces sp. Mikroba ini bekerja dengan cara menghasilkan antibiotik alami, memperkuat pertahanan tanaman, dan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Langkah keenam, penggunaan PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, yaitu bakteri baik di sekitar akar yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat dan tahan penyakit. PGPR tidak hanya menstimulasi pertumbuhan, tapi juga mampu meningkatkan ketahanan biologis tanaman terhadap serangan bercak bakteri. Langkah ketujuh, pilih varietas tanaman yang memiliki ketahanan genetik terhadap penyakit. Beberapa varietas tomat dan cabai lokal telah dikembangkan untuk lebih tahan terhadap penyakit bercak bakteri. Langkah-langkah ini membentuk fondasi dari sistem pertanian sehat berkelanjutan. Dengan pendekatan yang ramah lingkungan, petani tidak hanya melindungi tanamannya, tapi juga menjaga kesuburan tanah, kualitas air, dan keberlanjutan pertanian jangka panjang. Karena mencegah bercak bakteri lebih murah daripada mengobatinya dan lebih bijak untuk masa depan pertanian Indonesia. Selain pengendalian hayati dan budaya, pengendalian kimiawi masih digunakan sebagai alternatif dalam menekan perkembangan penyakit bercak bakteri, terutama pada serangan berat. Petani dapat menggunakan bakterisida berbahan aktif tembaga seperti tembaga hidroksida atau tembaga oksiklorida. Namun, penggunaannya harus hati-hati dan sesuai dosis anjuran, karena pemakaian berlebihan dapat menyebabkan fitotoksisitas pada tanaman dan pencemaran lingkungan. Rotasi bahan aktif dan penggunaan sesuai jadwal sangat penting untuk menghindari resistensi patogen. Pengendalian kimiawi sebaiknya dijadikan opsi terakhir dalam strategi pengendalian terpadu yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bercak bakteri memang tak terlihat, tapi dampaknya bisa menghancurkan kehidupan. Dengan pengetahuan, kolaborasi, dan kehati-hatian, kita bisa melindungi ladang dari ancaman tersembunyi ini. Karena menjaga tanaman adalah menjaga masa depan kita semua.
Pak.